Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kiranya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita senantiasa untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kalian masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa nikmat sehat, sehingga kalian pada kesempatan ini bisa mengikuti kegiatan MPLS di SMA Negeri 1 Gending. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan MPLS. Terima kasih anak-anakku peserta didik kelas 10 yang baru, dan saya ucapkan selamat kepada kalian. Kalian sudah diterima di SMA Negeri 1 Gending. Patut kiranya kalian untuk bisa bersyukur juga atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kalian bisa duduk di bangku SMA Negeri 1 Gending. Banyak saudara-saudara kalian, teman kalian yang ingin duduk di SMA Negeri 1 Gending, tapi mereka tidak bisa diterima di sini. Untuk itulah kalian wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan juga oleh Allah kepada kalian semua. Anak-anakku, pada kegiatan MPLS pada kesempatan ini, kami selaku Wakasek Kurikulum akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama terkait dengan pengenalan kurikulum, pembelajaran abad 21, penilaian HOT yang kita laksanakan. Ini merupakan kegiatan rangkaian kegiatan MPLS tahun 2021 di SMA Negeri 1 Gending. Jadi ada 4 poin yang perlu saya sampaikan pada kegiatan MPLS pada pagi kesempatan ini. Yang pertama adalah pelaksanaan SKS, yang tentunya pelaksanaan SKS yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gending. Nanti akan saya sampaikan apa itu SKS, bagaimana pelaksanaannya di sekolah, nanti akan saya sampaikan. Berikutnya adalah struktur kurikulum. Struktur kurikulum nanti berkaitan dengan beberapa mata pelajaran yang harus kalian ikuti selama kalian mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Gending. Yang ketiga adalah pembelajaran abad 21 yang nantinya berisi tentang pembelajaran dalam menyongsong abad 21. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dan penilaian HOT. Pelaksanaan SKS di SMA Negeri 1 Gending. SKS itu apa? Yaitu Sistem Kredit Semester. Ada struktur organisasinya. Yang pertama adalah dimulai dari kepala sekolah, kemudian Wakasek Kurikulum selaku juga PJB SKS, penanggung jawab SKS, dan di bawahnya ada beberapa bidang. Ada bidang akademik, yaitu nanti yang berkaitan dengan pembelajaran, bidang asesmen itu yang berkaitan dengan penilaian, dan bidang operator itu nanti yang berkaitan dengan dapodik. Dan di bawahnya di situ ada wali kelas dan juga peran BK. Keunggulan kita menggunakan SKS. Keunggulannya kita menggunakan SKS, mengapa SMA Negeri 1 Gending termotivasi untuk melaksanakan SKS, Sistem Kredit Semester, ya. Yang pertama, keunggulannya adalah penguatan motivasi belajar. Artinya kalian di dalam penggunaan SKS ini kalian termotivasi untuk selalu belajar dan belajar. Ini penting, motivasi belajar, karena di dalam diri kalian, utamanya motivasi dalam diri sendiri kalian untuk selalu memanfaatkan waktu untuk kegiatan belajar dan belajar. Dan juga keunggulan SKS berikutnya adalah penguatan mandiri. Artinya di sini kalian punya sesuatu kekuatan
yang dimiliki oleh tiap individu yang berbeda-beda. Berikutnya, di dalam pembelajaran nanti terdapat beberapa layanan, bisa juga layanan klasikal, kelompok maupun mandiri. Jadi di dalam proses pembelajaran bisa dalam cara klasikal, bisa juga secara kelompok maupun dengan cara mandiri. Berikutnya keunggulan SKS itu memberikan layanan kecepatan belajar secara optimal. Disinilah keunggulan yang luar biasa di SKS, kalian akan diberi kelayanan sesuai dengan kecepatan belajarnya. Kecepatan belajar itu yang bagaimana? Karena setiap peserta didik mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda. Di dalam SKS itulah yang nantinya kalian akan diberi layanan sesuai dengan kecepatan belajarnya. Berikutnya, masa belajar fleksibel. Artinya di dalam SKS itu masa kalian menyelesaikan studi belajarnya di SMA Gending itu bisa lebih cepat, yaitu 2 tahun. Nah, lebih cepat 2 tahun. Mohon maaf kalau menggunakan sistem paket itu sudah dipaketkan 3 tahun. Tapi kalau dengan menggunakan SKS, kalian yang mempunyai kompetensi lebih bisa lulus lebih cepat dahulu dibandingkan dengan teman-teman satu angkatannya. Kalian bisa lulus 2 tahun. Itu salah satu keunggulan yang lebih dari SKS. Jadi kalau di SKS itu masa studinya yaitu 2-4 tahun. Tapi kalau di dalam paket itu 3-4 tahun. Jadi kalian yang punya kompetensi lebih, manfaatkan kompetensi yang kalian miliki untuk bisa lulus di SMA Negeri 1 Gending 2 tahun. Berikutnya, keunggulan SKS adalah tidak ada tinggal kelas. Di dalam SKS itu tidak ada istilah kenaikan kelas. Nah, tidak ada, siswa yang tidak naik kelas itu tidak ada istilah seperti itu. Tetapi yang ada adalah mengulang mata pelajaran yang tidak tuntas. Artinya di dalam diri SKS itu berbasis mastery learning, yaitu pembelajaran tuntas. Artinya semua mata pelajaran harus tuntas. Bagaimana jika tidak tuntas? Harus mengulangi lagi melalui proses pembelajaran remedial atau pembelajaran ulang di remedi. Berikutnya, pengelolaan kelas lebih fleksibel dan dinamis. Nah, karena di dalam kelas itu ada 3 kelompok kecepatan belajar yang berbeda. Yang pertama apa saja di situ nanti akan saya jelaskan di sana. Berikutnya, implementasi NKS yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Prinsipnya adalah memberikan layanan baik secara individu, kelompok, dan klasikal. Jadi kalian potensi secara pribadi itu akan dilayani, begitu juga secara kelompok, per kelompok, bisa juga pelayanan secara klasikal satu kelas. Konsep pembelajaran dari SKS yaitu adalah pembelajaran tuntas atau mastery learning, tadi sudah saya sampaikan. Artinya semua mata pelajaran yang kalian pelajari di SMA Negeri 1 Gending semuanya harus tuntas. Harus tuntas. Berikutnya nanti bahan ajar apa yang kita gunakan, yaitu kalian bisa menggunakan namanya BTP. BTP itu buku teks pelajaran yang sudah disediakan di perpustakaan. Bisa juga menggunakan modul. Ya, nanti Bapak Ibu guru kalian akan ada yang menggunakan modul dan juga ada yang menggunakan UKBM, unit kegiatan belajar mandiri. Kita fleksibel, bisa kita kombinasikan antara BTP, modul, UKBM, LK dan seterusnya. Itu mengenai bahan ajar yang nantinya digunakan pada pelaksanaan SKS di SMA Negeri 1 Gending. Nah, tadi sudah saya sampaikan mengenai kecepatan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Dalam satu kelas, dalam satu kelas itu pasti ada 3 kelompok. Ada yang kemampuan peserta didiknya di bawah rata-rata,
artinya kemampuan, kompetensi kalian itu di bawah rata-rata. Ada juga yang kemampuan atau kemampuan peserta didiknya ada yang rata-rata normal, kemampuannya normal, ada yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Jadi di dalam SKS ketiga ini kecepatan belajar ini kita layani semua, baik yang di bawah rata-rata maupun yang sama dengan rata-rata yang normal maupun yang di atas rata-rata kita layani. Pelayanannya gimana? Bisa pakai individu, bisa pakai kelompok, bisa juga secara klasikal dalam satu kelas yang sama. Kenapa pemetaan ini kita lakukan? Pemetaan ini tidak ada maksud supaya pengklasifikasian secara inklusif terhadap peserta didik, tidak ada diskriminasi terhadap peserta didik, tidak ada. Pemetaan ini kita gunakan sebagai salah satu strategi mengoptimalkan layanan pembelajaran agar terjadi pembelajaran yang efektif. Jadi layanan peserta didik yang di bawah rata-rata, yang rata-rata dan di atas rata-rata mempunyai layanan pembelajaran yang berbeda. Tidak boleh kita samakan karena kompetensi peserta didik, kemampuannya itu berbeda-beda. Sehingga pemetaan kecepatan belajar ini digunakan untuk mempermudah kita memberikan layanan pembelajaran, bukan pengklasifikasian. Saya ulangi lagi, bukan pengklasifikasian. Kita gunakan sebagai layanan pembelajaran agar optimal dalam memberikan pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik yang di bawah rata-rata bisa mengikuti temannya yang sama dengan rata-rata, bahkan bisa yang melebihi di atas rata-rata. Berikutnya layanan peserta didik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di situ layanan kemudahan keunggulan SKS yaitu kalian bisa menyelesaikan studinya, belajarnya di SMA Gending yaitu selama 2 tahun. Atau nanti kita buat PDP L2T yaitu peserta didik proyeksi lulus 2 tahun. Artinya kalian diproyeksikan bisa lulus 2 tahun. Apa supaya kalian bisa lulus 2 tahun? Yang pertama yaitu pada bulan Juli nanti, pada bulan Juli ini ya, pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 itu kalian masih semester 1. Juli sampai Desember kalian semester 1 normal, yaitu 6 bulan, semester 1 6 bulan. Berikutnya begitu memasuki tahun 2022, nah ini semester 2 itu diselesaikan dalam waktu 3 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Kalian 3 bulan itu harus bisa menyelesaikan 1 semester, yaitu semester 2. Berikutnya semester 3 itu ditempuh juga selama 3 bulan, yaitu bulan April sampai dengan Juni. Jadi praktis 3 semester pada tahun pertama, yaitu semester 1, 2, dan 3 itu harus diselesaikan dalam 1 tahun. Jika kalian ingin lulus di SMA Negeri 1 Gending 2 tahun. Memasuki tahun yang kedua, yaitu pada bulan Juli, ya, bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September, kalian harus bisa memasuki semester 4. Dan bulan Oktober sampai Desember kalian sudah harus memasuki semester 5. Semester 5. Dan Januari berikutnya sampai bulan Mei itu harus memasuki semester 6. Tapi biasanya tidak sampai bulan Mei, Maret kalian sudah ujian sekolah. Jadi kalau kita lihat tayangan seperti itu adalah layanan untuk peserta didik PDP L2T, yaitu
peserta didik proyeksi lulus 2 tahun. Jadi dalam 1 tahun harus menyelesaikan 3 semester. Skenarionya seperti ini, yang seperti pada tampilan PPT. Jika kalian ingin lulus 2 tahun. Alhamdulillah mulai tahun kemarin kita sudah melakukan pemetaan untuk PDB L2T. Jadi kakak kelas kalian itu sudah ada yang kami proyeksikan lulus 2 tahun. Alhamdulillah di SMA Gending mempunyai kesempatan yang sama untuk semua peminatan. Baik MIPA, IPS, bahasa itu mempunyai kesempatan yang sama untuk lulus 2 tahun. Kami tidak membedakan IPA yang 2 tahun atau IPS yang 2 tahun atau bahasa yang 2 tahun, tidak. Tapi semuanya peminatan baik MIPA, IPS maupun bahasa mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa lulus 2 tahun. Alhamdulillah siswa kami yang tahun kemarin yang kita proyeksikan lulus 2 tahun, tahun pelajaran ini sudah memasuki semester 4. Alhamdulillah. Dan pembelajaran kegiatan mengikuti pembelajaran walaupun di musim pandemi seperti ini, alhamdulillah untuk siswa-siswa kami yang PDB L2T itu tidak ada masalah, sehingga mereka pada semester ini sudah memasuki semester 4. Berikutnya untuk layanan juga untuk peserta didik yang nanti diprediksi bisa menyelesaikan pembelajarannya, yaitu 2,5 tahun. Nah, ini perlu saya sampaikan, walaupun 2,5 tahun kalian sudah menyelesaikan belajarnya, tapi tidak bisa dikategorikan lulus 2,5. 2,5 tahun tetap itu masuk dalam lulus 3 tahun. Nah, skenarionya seperti itu sudah ada. Cuma kelebihannya, bedanya dengan yang lulus 3 tahun, yang menyelesaikan studinya 3 tahun dengan peserta didik yang menyelesaikan studinya 2,5 tahun, bedanya adalah di layanan. Di 2,5 tahun itu ada mempunyai kelayanan lebih, yaitu adanya pendalaman materi ujian sekolah. Sementara untuk yang 3 tahun, yang 3 tahun ini, yang 3 tahun itu normal. Jadi pembelajaran yang normal. Artinya kalian bisa menyelesaikan studinya di SMA Negeri 1 Gending 3 tahun, normal, SMA 3 tahun. Nah, cuma bedanya yang tadi dengan yang 2,5 tahun. Kalau yang 2,5 tahun itu mempunyai kelebihan. Mereka mendapatkan pendalaman materi untuk ujian sekolah. Karena apa? Nanti sekitar bulan Maret itu ada ujian sekolah. Nah, ada ujian sekolah. Yang lulus, yang menyelesaikan studi 2,5 tetap mengikuti pembelajaran, tetapi dia punya kelebihan, mereka mendapatkan pendalaman materi, yaitu pendalaman materi untuk ujian sekolah. Sementara yang 3 tahun tadi, 3 tahun itu tidak mendapatkan pendalaman materi untuk mempersiapkan ujian sekolah. Nah, itu ya perbedaannya. Berikutnya, jika kalian terlena, walaupun tidak ada kenaikan kelas, tapi kalian terlena untuk tidak menyelesaikan studinya maksimal, kalian bisa di SMA Negeri 1 Gending maksimal 4 tahun. Jadi proses kelulusan di SMA Negeri 1 Gending 2-4 tahun. Paling cepat 2 tahun, normal 3 tahun, paling lambat 4 tahun. 4 tahun kalian tidak bisa menyelesaikan, berarti kalian harus saya kembalikan ke orang tuanya dan mungkin harus dimutasikan ke sekolah lain. Mudah-mudahan
Harapan saya tahun pelajaran ini, tahun 2021-2022, peserta didik saya yang baru ini tidak ada yang 4 tahun. Ya. Berikutnya, bagaimana supaya kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran untuk siswa yang PDP L2T, yaitu peserta didik proyeksi lulus 2 tahun. Artinya kalian di sini bukan dipastikan lulus 2 tahun, tidak, tetapi kalian diproyeksikan 2 tahun. Artinya jika nanti kalian di tengah perjalanan kalian tidak mampu, itu kembali ke kelas reguler, artinya kembali lagi ke 3 tahun. Ini masih proyeksi. Proyeksi itu tidak harus 2 tahun, tidak mesti 2 tahun. Supaya syarat-syarat yang supaya nanti kalian masuk ke PDP L2T, yang pertama superior atau jenius berdasarkan psikotes yang kemarin beberapa minggu yang lalu kalian sudah mengikuti psikotes, dan di situ hasil psikotes kami sudah mendapatkan nama-nama siswa yang mempunyai kategori superior dan jenius. Untuk syarat yang pertama ini tidak mutlak ya, tidak mutlak sebagai syarat untuk PDP L2T, tidak mutlak di situ. Artinya tidak mutlak di sini karena psikotes itu juga sangat dipengaruhi dengan lingkungan, sehingga kemungkinan juga psikotesnya pada waktu mengikuti psikotes karena mungkin kesehatan mereka terganggu, sehingga tidak bisa sebagai patokan atau acuan kami untuk siswa tersebut bisa masuk PDP L2T. Berikutnya yang lebih utama nanti didasarkan pada nilai semester 1. Nilai semester 1 semua mata pelajaran harus lebih besar sama dengan 85. Jadi nanti kita proyeksikan, kita lihat, kita petakan mana-mana siswa yang nantinya kita proyeksikan bisa lulus 2 tahun setelah mereka menyelesaikan 1 semester, yaitu di semester 1. Semester 1 kita koreksi, kita lihat mana aja siswa yang nantinya bisa kita arahkan ke 2 tahun, yaitu kita pilih siswa-siswa yang mempunyai kompetensi lebih, tiap mata pelajaran nilainya lebih besar sama dengan 85. Berikutnya, dia harus punya konsekuensi, harus punya komitmen bahwa tiap semester untuk semester berikutnya, yaitu semester 2, 3, 4, 5, dan 6, itu harus mampu diselesaikan tiap semesternya selama 3 bulan. Kecuali yang semester 1 tadi, semester 1 itu harus 6 bulan, semester 2, 3, 4, dan seterusnya harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Itu harus komitmen. Ya, komitmen pada diri kalian, saya harus menyelesaikan tiap semester selama 3 bulan. Berikutnya, kita lihat, kita pantau tiap semesternya, apakah nilai kalian tiap mata pelajarnya harus, tiap mata pelajarannya kita pantau nilainya harus lebih besar sama dengan 85. Karena anak-anak ini nanti yang kita prediksi ke perguruan tinggi, bisa melalui jalur SBMPTN maupun SNPTN. Nah, disitulah kita persiapkan anak-anak yang PDP ini untuk ke perguruan tinggi. Nah, makanya di situ kita lihat, kita klasifikasikan nilainya yang lebih besar sama dengan 85. Karena nanti tadi sudah saya sampaikan, jalur ke perguruan tinggi ini kita siapkan untuk persiapan untuk SNPTN maupun SBMPTN. Oke. Berikutnya mengenai sistem penilaian di SMA Negeri 1 Gending.
yang kita menggunakan SKS, sistem kredit semester ya, sistem kredit semester. Nah ini KKM kita di SMA Negeri 1 Gending, kriteria ketuntasan minimumnya adalah 75 ya, 75. Proses pembelajaran atau penilaian yang kita menggunakan SKS ya, menggunakan SKS, Nah, ini menggunakan SKS. Pembelajarannya adalah berbasis KD, berbasis KD atau kompetensi dasar. Kalian bisa melanjutkan ke KD berikutnya. Kalian bisa menyelesaikan ke KD berikutnya apabila KD sebelumnya sudah mencapai KKM. Sudah mencapai KKM. Saya ambil contoh, di situ ada KD 3.1, kalian mendapatkan nilai 85. Karena 85 ini adalah nilainya di atas KKM, KKM-nya 75, kalian bisa melanjutkan ke KD berikutnya, yaitu KD 3.2. Bisa melanjutkan ke KD 3.2. Kenapa? Karena KD 3.1 kalian sudah di atas KKM atau lebih besar sama dengan KKM. Baru kalian bisa melanjutkan di KD 3.2. Ternyata setelah mengikuti penilaian KD 3.2 ya, KD 32 ternyata kalian mendapat nilai 90 misalkan. Berarti kalian bisa melanjutkan ke KD berikutnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat KD yang pertama 3.1, yaitu KD 3.1 nilainya 85 karena di atas KKM, bisa melanjutkan ke KD 3.2. Kenapa? Karena sudah di atas KKM. Berikutnya dapat KD 3.2 mendapatkan nilai 90. Nah, di situ karena di atas KKM bisa melanjutkan ke KD berikutnya. Pak, apa yang terjadi? Bagaimana jika nanti KD-nya di situ kalian penilaiannya tidak tuntas? Contoh, ketika kalian mengikuti KD 3.1 nilaimu 85. Nah, berarti kalian bisa melanjutkan ke KD 3.2. Ternyata setelah mengikuti penilaian di KD 3.2 nilaimu di bawah KKM, berarti kalian tidak boleh melanjutkan ke KD berikutnya. Kenapa? Karena nilaimu di KD 3.2 masih di bawah KKM. Selesaikan dulu melalui remedi. Ya, melalui remedi. Baru kalau nanti melalui proses remedi kalian sudah tuntas, bisa melanjutkan ke KD 3.3. Makanya di sini penilaian di SMA Negeri 1 Gending yaitu berbasis KD. Baik penilaian maupun pembelajaran itu berbasis KD. Kalian bisa mengikuti KD berikutnya apabila KD sebelumnya kalian melalui proses penilaian sudah tuntas. Kalau belum tuntas, kalian harus mengikuti proses remedi atau remedial. Jadi ini tidak bisa. Karena apa? Karena KD 3.2 masih nilainya di bawah KKM, sehingga kalian tidak bisa melanjutkan ke KD 3.3. Selesaikan dulu ini KD 3.2, setelah selesai baru bisa melanjutkan ke KD 3.3. Ini pembelajaran yang berbasis KD atau kompetensi dasar. Jadi jangan menunda waktu. Jika kalian nanti ada KD yang tidak tuntas, segera menghubungi guru mapelmu untuk mengikuti remedi. Jangan sampai guru yang mencari kalian, tapi kalian yang mencari gurumu jika pada KD tertentu kalian belum tuntas. Silakan mencari, menghubungi
gurumu untuk segera menyelesaikan KD-mu yang belum tuntas. Berikutnya, waktu penyelesaian KD yang belum tuntas atau remedi. Jadi di situ dibatasi oleh waktu, tidak semaunya kalian sendiri. Oh, tidak tuntas dibiarkan. Sehingga waktu berjalan terus, sehingga nanti banyak numpuk KD yang tidak tuntas. Waktu penyelesaian untuk KD yang belum tuntas itu pada waktu semester berjalan. Artinya misalkan nanti semester 1 kalian di situ ada KD yang tidak tuntas, itu kamu selesaikan di semester 1 itu. Ditambah 1 bulan awal semester berikutnya. Jadi nanti semester 1 itu bulan Juli sampai bulan Desember. Jika ada KD-mu yang belum tuntas di semester itu harus kamu selesaikan dalam semester 1 itu. Maksimal penyelesaiannya maksimal itu 1 bulan awal semester 2. Berarti maksimal kalian menyelesaikan KD semester 1 diberi batas waktu maksimal itu sampai bulan Januari 2022. Itu adalah batas-batas penyelesaian untuk menyelesaikan KD-mu yang belum tuntas. Jadi segera mungkin jika nanti mengikuti penilaian ternyata kalian untuk KD tertentu atau kompetensi dasar tertentu kalian tidak tuntas, kalian langsung menghubungi gurumu. Cari gurumu untuk mengikuti pembelajaran remedial. Dan nanti alhamdulillah SMA Negeri 1 Gending mulai tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2021-2022 akan meluncing yang namanya klinik akademik. Alhamdulillah mulai tahun ini kita SMA Negeri 1 Gending launching namanya klinik akademik. Klinik akademik ini apa? Ini adalah untuk menyelesaikan KD-KD yang belum tuntas. Nanti kita sediakan kliniknya, ya, klinik bagaimana nanti klinik akademik itu bisa kalian manfaatkan sebaik-baiknya untuk berkomunikasi, berinteraksi kalian yang belum menyelesaikan KD dengan gurumu. Karena nanti pada waktu-waktu tertentu ada guru klinik yang berjaga di situ. Ada saya buat piketnya pada hari tertentu, ada guru-guru klinik yang siap menunggu pasiennya. Pasiennya itu siapa? Pasiennya adalah peserta didik yang belum menyelesaikan kompetensi dasar. Ya. Nanti mengenai klinik akademik ini prosesnya, SOP-nya nanti di belakang di awal tahun pelajaran kami launching bersama-sama dengan Bapak Ibu guru dan juga kami sosialisasikan ke seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Gending. Oke. Berikutnya yang perlu saya sampaikan yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu sangat beda sekali ya. Ketika kalian di SLTP, di SMA itu berbeda dengan di SLTP. Ada yang namanya kelompok A, jadi mata pelajaran itu dikelompokkan menjadi 3. Ada kelompok A, yaitu atau kelompok umum, kelompok A kelompok umum. Begitu juga ada kelompok B yang masih bersifat umum, dan kelompok C, itu artinya kelompok peminatan. Apa saja mata pelajaran yang tergolong pada kelompok A? Itu ada yang namanya pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua ada PPKN. Yang ketiga ada bahasa Indonesia. Yang keempat ada matematika. Yang kelima ada sejarah Indonesia. Yang keenam ada bahasa Inggris. Nah, ini alokasinya per minggu. Seperti agama itu 3 jam nanti per minggu. PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Itu alokasi per minggu. Berikutnya
Kelompok B itu apa saja mata pelajarannya? Ada yang namanya seni budaya. Ada berikutnya PJOK, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Yang ke-9 itu ada namanya prakarya dan kewirausahaan. Dan yang ke-10 ya, itu ada muatan lokal. Muatan lokal yang dipakai di SMA Negeri 1 Gending yaitu kita menggunakan bahasa Jawa. Yaitu untuk seni budaya 2 jam per minggunya, PJOK 3 jam, prakarya 2 jam, dan nanti muatan lokal yaitu berupa bahasa daerah atau kita menggunakan bahasa Jawa per minggunya adalah 2 jam. Berikutnya kelompok C yaitu adalah kelompok peminatan. Nah, kelompok C ini adalah kelompok peminatan. Nanti di kelas 10 kalian begitu masuk di kelas 10 kalian sudah dikelompokkan, yaitu dikelompokkan di kelompok peminatan. Nah, kelompok peminatan itu apa saja nanti kita sampaikan di slide berikutnya. Sehingga praktis ya, ini jumlah jam per minggu untuk kelas 10 dan 11 itu berbeda, tidak sama. Jadi nanti kelas 10 kalian begitu kelas 10 naik di kelas 11 itu jumlah jam per minggunya itu berbeda. Berikutnya, apa saja peminatan tadi? Peminatan itu ada 3. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Gending itu sudah lama membuka 3 peminatan sekaligus. Ada peminatan MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ada peminatan IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial, dan ada peminatan BB, bahasa dan budaya. Apa saja mata pelajaran yang masuk dalam peminatan MIPA? Itu ada matematika, itu nanti kelas 10-nya 3 jam. Ada biologi, ada fisika, ada kimia. Itu per minggunya selama kelas 10 3 jam. Nanti di kelas 11 dan 12 itu berubah dari 3 menjadi 4 jam per minggunya. Berikutnya, apa saja mata pelajaran yang dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial? Itu ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, ada ekonomi. Alhamdulillah juga SMA Negeri 1 Gending sudah lama membuka peminatan bahasa dan budaya. Apa saja mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya? Ada bahasa dan sastra Indonesia, ada bahasa dan sastra Inggris, ada bahasa dan sastra asing lain, yaitu kita menggunakan bahasa Arab. Dan yang keempat, antropologi. Nah, jadi 3 peminatan ini akan difasilitasi di SMA Negeri 1 Gending. MIPA, IPS, dan BB, bahasa dan budaya. Berikutnya nanti ada kelompok mata pelajaran lintas minat. Lintas minat. Jadi anak MIPA itu tidak hanya mempelajari matematika, fisika, kimia, biologi. Tidak itu saja. Bisa mempelajari mata pelajaran di peminatan lainnya. Bisa mempelajari di peminatan IPS, bisa juga mempelajari di peminatan bahasa. Itu namanya mata pelajaran lintas minat. Sementara anak IPS bisa mempelajari mata pelajaran yang ada di MIPA. Begitu juga di mata pelajaran bahasa. Peminatan bahasa bisa juga mempelajari mata pelajaran kelompok MIPA, bisa juga di kelompok IPS. Itu namanya mata pelajaran lintas minat. Bisa juga lintas minat itu menggunakan informatika. Jadi di SMA Negeri 1 Gending sudah disetujui
bahwa lintas minat sesuai dengan SK yang sudah dikeluarkan Dinas Provinsi Jawa Timur bahwa SMA Negeri 1 Gending boleh mengadakan mata pelajaran informatika yang merupakan salah satu mata pelajaran masuk ke lintas minat. Jadi jumlah per minggu tadi sudah saya sampaikan bahwa ditambah kelompok B itu ditambah dengan bahasa daerah sebanyak 2 JP atau 2 jam pelajaran. Jadi totalnya nanti kelas 10 itu ada 44 jam pelajaran per minggu. Sementara kelas 11 dan 12 yaitu 46 jam pelajaran per minggu. Sekarang bagaimana pembelajaran di musim pandemi COVID-19? Di situ pada waktu normal 1 JP yaitu 1 jam pembelajaran ketika normal itu adalah 45 menit. Tetapi nanti pada waktu saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19 bukan lagi kita menggunakan 45 menit tetapi kita menggunakan 1 JP-nya, 1 jam pembelajarannya adalah selama 30 menit. Selama PPKM darurat yang saat ini sudah diberlakukan di seluruh Jawa dan Bali, bahwa kegiatan pembelajaran itu sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 kita SMA Negeri 1 Gending menggunakan pembelajaran jarak jauh baik kelas 10, 11, dan 12. Dan nanti setelah tanggal 20 bagaimana kita tunggu perkembangan utamanya Satgas COVID. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga kalian bisa mengikuti PTM atau pembelajaran tatap muka. Berikutnya perlu saya sampaikan. Nah, ini alokasi waktu. Alokasi waktu 1 JP tadi adalah 30 menit. Ini adalah alokasi waktu yang nantinya kita pakai di SMA Negeri 1 Gending. 1 JP tadi sudah saya sampaikan 30 menit, bahwa untuk pembelajaran tiap harinya dimulai pukul 7. Nah, di situ sudah jelas hari Senin itu ada kegiatan KBM yaitu berakhir sampai pukul 12.30. Di situ ada 2 istirahat. Istirahat yang pertama yaitu pukul 9 sampai pukul 9.15. Istirahat pertama ini siswa bukan tidak boleh istirahat di luar kelas, tapi istirahat tetap di dalam kelas, tidak boleh keluar kelas. Silakan kalau kalian membawa bekal, bawa bekal sendiri, dimakan sendiri, dan dimakannya harus di dalam kelas. Karena untuk mencegah mewabahnya atau menularnya COVID-19 yang bisa menjaga itu adalah diri kita sendiri. Berikutnya nanti pukul 11.15 sampai pukul 11.30 istirahat digunakan untuk menunaikan sholat duhur. Bukan istirahat ini ya. Kalian bisa keluar kelas untuk menunaikan sholat duhur. Artinya apa? Kalian silakan, nanti di sini sudah ada musola yang sudah besar, luas. Tetap dalam melakukan sholat mengikuti aturan protokol kesehatan. Silakan membawa alat peralatan untuk ibadah sendiri. Dan nanti di hari Senin, ini jadwalnya sudah ada. Di situ ada yang namanya klinik akademik. Ini yang nantinya akan kita launching di tahun pelajaran 2021-2022. Ini yang terbaru. Jadi kalian peserta didik sekarang ini yang pertama mengikuti klinik akademik tahun pertama.
Nah, tahun pertama mengikuti klinik akademik. Karena kelas 10 dan kelas 11 tadi itu berbeda per minggunya, maka di hari Selasa itu ada perbedaan selesainya kegiatan belajar mengajar. Kalau kelas 10 itu selesainya tetap pukul 12.30, tapi kelas 11 dan 12 itu sampai 13.30. Ini alokasi untuk hari Senin dan Selasa, begitu juga untuk hari Jumat, Rabu dan Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini silakan dilihat di slide sendiri. Tetap Rabu dan Kamis itu nanti KBM-nya sampai pukul 12.30, kemudian dilanjutkan dengan klinik akademik. Hari Jumat kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar berakhir pukul 9, kemudian dilanjutkan ekstra OSN ya, bagi yang mengikuti OSN nanti KSN ya, mengikuti KSN. Berikutnya nanti pukul 12.30 setelah Jumatan, yaitu ada ekstrakurikuler pramuka yang dilakukan secara virtual. Kenapa? Ekstrakurikuler pramuka ini merupakan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh peserta didik, tetapi tetap dalam kondisi seperti ini dilakukan secara virtual. Nah, berikutnya yang saya sampaikan itu mengenai kurikulum di SMA Negeri 1 Gending. Begitu juga tadi sudah saya sampaikan mengenai proses pembelajaran maupun penilaian yang menggunakan SKS, sistem kredit satuan sistem kredit semester ya, sistem kredit semester. Pembelajaran abad 21. Nah, ini pembelajaran abad 21 menyongsong kita abad 21. Kalau kalian lihat di slide-nya, itu pembelajaran masa lalu, itu masih seperti itu. Pembelajaran yang sifatnya masih pendengar. Jadi siswa itu hanya mendengarkan toh, duduk manis, mendengarkan guru ceramah. Itu masa lalu. Siswa duduk, guru nerangkan, siswa mendengarkan, guru menjelaskan. Jadi di situ komunikasinya adalah guru yang aktif, siswa hanya duduk manis. Itu dulu masa lalu, ya, masa lalu. Masa sekarang, apa yang diharapkan masa sekarang? Ini masa sekarang yang diharapkan adalah pembelajaran yang mampu mendorong siswanya untuk mampu beranalisis, menganalisis, berkreatif, reflektif dan aktif. Jadi yang aktif lagi itu bukan gurunya, tetapi yang aktif itu adalah siswanya. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, hanya membantu, ya, hanya membantu di sini. Anak harus mampu menganalisis, menganalisis, ini dianalisis, dan nanti hasilnya yang diharapkan kalau mampu berkreatif, mampu menciptakan sesuatu hal yang baru. Itu yang diharapkan pembelajaran, hasil dari pembelajaran dalam menyongsong abad 21. Jadi siswanya yang aktif, guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Kalian harus mampu melakukan analisis, kreatif, reflektif, dan aktif. Ini kecakapan apa yang diharapkan dari pembelajaran abad 21? Nanti yang perlu didasari adalah ada yang namanya literasi dasar. Ini sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Gending. Ada literasi membaca, ada numerasi, ada literasi IPA, TIK, finansial, dan budaya. Harapannya pada pembelajaran abad 21 yang dilakukan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Gending, kalian nanti harus mempunyai pikiran kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, ya, kelompok, ya, bekerja sama dengan kelompok.
Dan karakter apa yang diharapkan dari pembelajaran abad 21? Karakter yang harus kalian miliki adalah yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Harus punya inisiatif, gigih, adaptif, jiwa kepemimpinan, dan kepekaan sosial dan budaya. Inilah yang diharapkan, kecakapan yang diharapkan di menyongsong abad 21. Ini yang nanti harus kalian miliki selama nanti mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Gending. Rasa ingin tahunya tinggi, inisiatif, gigih, semangat, dan mempunyai jiwa kepemimpinan, kompetensi yang harus dimiliki. Saya harus berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Melalui apa? Bisa melalui namanya literasi. Berikutnya model pembelajaran yang di SMA Negeri 1 Gending. Dalam menyongsong abad 21, SMA Negeri 1 Gending sudah menyiapkan model-model pembelajaran. Yang pertama adalah DL. DL itu adalah Discovery Learning, yaitu penemuan-penemuan yang bersifat terbimbing. Berikutnya adalah IL. IL itu adalah Inquiry Learning, yaitu kalian diharapkan bisa menemukan, menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Berikutnya PBL, yaitu Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Berikutnya adalah PJBL, yaitu Project Based Learning, berbasis proyek. Nah, model-model pembelajaran ini sudah ada di SMA Negeri 1 Gending. Baik, sudah dipersiapkan betul bagaimana peserta didik nanti mempersiapkan kecakapan dalam menyongsong abad 21. Karena nanti di abad 21 itu semuanya itu mungkin sudah menggunakan mesin, sehingga tidak lagi menggunakan tenaga manusia, banyak menggunakan tenaga mesin. Sehingga harapannya kalian harus berpikir kreatif, kritis untuk menciptakan sesuatu lapangan kerja yang baru. Oke. Nah, berikutnya adalah pembelajaran dan penilaian HOT. Ini yang lagi tren, HOT, High Order Thinking Skill atau HOT. Nah, ini apa itu HOT? HOT tadi kemampuan berpikir yang tidak sekedar hanya mengingat, tidak hanya mengingat tok, tidak hanya menyatakan kembali, restart, ya. Jadi tidak diharapkan dengan adanya pembelajaran HOT ini itu terkait dengan pendidikan kecakapan hidup abad 21, kalian tidak hanya dituntut hanya mengingat saja atau menyatakan kembali saja atau restart. Apa yang diharapkan dari pembelajaran HOT ini? Kalian pembelajaran HOT yang diharapkan mempunyai kompleksitas yang tinggi, dari low ke hot, lower order thinking skill. Low itu ada peningkatan menjadi hot, yaitu tadi high order thinking skill, ada perubahan dari kompleksitas rendah menjadi kompleksitas yang tinggi. Kalau kalian saat ini hanya mempunyai kemampuan mengingat saja, hanya mengingat, memahami, menerapkan secara sederhana, itu masih dalam kategori low, lower order thinking skill. Jadi silakan dilihat pada kompetensi kalian. Apakah saya hanya bisanya mengingat toh, atau hanya saya bisa memahami dan saya hanya bisa menerapkan secara sederhana? Itu adalah kemampuan-kemampuan yang dikategorikan masih low. Kalau hot itu yang bagaimana? Kalau hot itu menuntut keterampilan
kalian bisa menganalisa, menilai dan mencipta. Baru itu yang dinamakan hot. Jadi yang bisa mengukur sekarang kalian itu adalah mengukur kemampuan adalah kalian sendiri. Kalau kemampuan saya masih hanya sampai mengingat, memahami atau menerapkan sederhana, berarti saya masih lower order thinking. Berarti kalian harus paradigmanya, mindsetnya itu harus berubah. Pola pikir kalian harus diubah. Bagaimana kalian harus mampu untuk menganalisis, menilai dan mencipta. Ini yang kalian harus mampu menganalisis, menilai dan mencipta. Ini merupakan kategori HOT, High Order Thinking Skill. Nah, contohnya ini hanya mengingat. Contoh di situ apa benda ini, kalian pasti tahu benda ini apa. Ini harapannya kalian cuma mengingat kembali. Ya, ini masih low, hanya mengingat toh. Contohnya itu, ini sudah tahu kalian ini adalah lampu, pasti tahu. Itu hanya mengingat toh. Itu adalah kategori low. Berikutnya, ciri-ciri lampu. Nah, kalian bisa pasti menyebutkan ciri-ciri lampu, kegunaan lampu itu untuk apa, jenis lampu itu apa, dan seterusnya. Itu masih kategori low, ya. Terus penerapan, bagaimana menyalakan lampu, gimana caranya lampu itu bisa menyala, bagaimana prosesnya. Itu masih menerapkan dalam sederhana. Tadi 3 gambar tadi yang saya tampilkan tadi itu adalah low, ya, masih low. Hot yang diharapkan di sini itu masuk ke sini sudah. Nah, kalau hot itu yang ini sudah masuk dalam taraf analisis, menganalisis. Contoh, di situ ada lampu yang satu menyala terang, tetapi yang lain redup. Kenapa? Dianalisis, melakukan analisis. Di situ sudah masuk kategori hot, ya, sudah masuk kategori hot, yaitu dalam taraf menganalisis. Nah, dalam taraf menganalisis. Berikutnya ditambah lagi. Nah, di situ kalian bisa mengevaluasi atau menilai. Nah, kap lampu dikasih kap lampu, dievaluasi itu lebih enak kita pakai kap lampu yang mana, dari situ itu kita evaluasi. Yaitu sumber-sumber informasi digunakan untuk memeriksa kualitas dan keputusan nanti yang diambil berdasarkan kriteria yang ada. Misal, kalau di dinding, pantas enggak saya beri kap lampu seperti yang ada di meja, di balik ini. Nah, itu kita nilai. Itu masih sudah kategori hot. Apalagi kalian bisa mengkreasi, artinya menciptakan sesuatu yang baru. Dari lampu-lampu tadi kalian bisa menciptakan atau berkreasi, misalkan untuk membuat lampu perangkap nyamuk. Itu menciptakan sesuatu yang baru. Itulah yang diharapkan dalam pembelajaran dan penilaian di sekolah kita. Artinya endingnya nanti kalian bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai yang terakhir yaitu sampai berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru. Dari lampu tadi kita menghasilkan lampu yang bisa membuat perangkat nyamuk yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, itulah pembelajaran dan penilaian hot. Ada beberapa soal hot, jadi dalam penyelesaian soal hot di situ tidak harus soal yang kategori sulit itu mesti hot, tidak, ya. Intinya di dalam penilaian hot kalian harus mampu bernalar. Contoh ini, ya, contoh soal seperti ini. Di mana dan tanggal berapa Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dilahirkan? Kalau kalian kesulitan mengingat, itu sulit. Tapi ini tidak kategori hot, ya, bukan ini yang dinamakan hot, ya. Yang dinamakan hot itu begini. Nah, ini yang dinamakan hot. Nah, contoh, kalian mampu bernalar.
bernalar. Joko ingin membeli kaos kaki di mana dia ada dua toko A dan B menjual kaos kaki sejenis yang diminati. Toko A 5 pasang, toko B juga 5 pasang, harganya sama 30.000, tapi toko A memberi diskon 20%, toko B memberi gratis 1 pasang. Kita harus mampu bernalar. Berarti saya, si Joko itu harus ke toko mana memilih, baik toko A atau toko B, untuk mendapatkan tentunya harga yang minimal. Nah, di sini adalah dituntut kalian untuk kemampuan bernalar. Itulah yang dinamakan penilaian-penilaian yang berbasis HOT. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan MPLS pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan tadi sedikit banyak memberikan gambaran dan wacana bagi kalian untuk meningkatkan kompetensi bagi kalian untuk terus belajar, semangat belajar walaupun di musim seperti ini pandemi COVID-19. Bukan berarti kalian patah semangat untuk belajar, walaupun pembelajarannya daring, pembelajaran PJJ, pembelajaran dari rumah, itu tetap proses pembelajaran. Belajar itu tidak harus di sekolah, belajar itu di mana saja. Ya, belajar itu di mana saja. Jika menemukan sesuatu yang baru dan kalian di situ ngetutut belajar, kalian bisa mempelajari. Belajar bisa sekarang, bisa dilakukan di rumah, bisa juga dilakukan di mana saja. Kalian menemukan sesuatu yang baru, kalian ingin mempelajari, itu namanya juga proses belajar. Jadi nanti kegiatan pembelajaran di rumah atau BJJ, BDR di rumah, bukan berarti kalian pada waktu proses pembelajaran itu tidak ada pembelajaran, tidak, tetapi pada jam-jam tertentu, jam pukul 7 sampai pukul setengah 1 itu kalian tetap belajar. Bukan berarti di rumah dikatakan tidak belajar, tapi tetap belajar walaupun tempatnya di rumah. Dan pesan saya, tetap ikuti protokol kesehatan, sayangi diri Anda sendiri, sayangi keluarga di rumah, sayangi orang-orang terkasih dan tersayang di rumah, jaga kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dengan menggunakan air mengalir, dan yang terakhir, dimanapun kalian berada, tetap menggunakan masker. Mudah-mudahan wabah COVID-19 yang melanda di seluruh dunia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.